Makanya kalau Anda sekiranya bukan keluarga dekat, bukan tetangga kita, yang kita nggak punya informasinya, lebih baik lewat lembaga deh. Nah, itu tidak mungkin bapaknya muncul tiba-tiba. Survei, analisa. Iya, nggak gara-gara dia kita jadi ragu-ragu. Iya. Maksud gua, ini kira-kira bapaknya keluar dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tretan Muslim di konten Kultum Pemuda Tersesat yang menghadirkan Habib Ja'far sebagai sang pencerah dan Coki Pardadais sebagai perwakilan Yayasan Dewa Kegelapan. Berubah lagi. Iya, kemarin kan Pemuda Tersesat. Iya, karena ente dikasih kesempatan, ente di atasnya sesat. Saya kan nggak tahu makanya tanya. Iya, lagian sebenarnya tujuan ente nanya apa sih? Test drive. Keep your wiwin. Oke. Ya. Tapi yang ini bener loh. Nah, ini bener, Bib. Ini bener. Ini pertanyaannya bener, serius. Ente selalu kasih kesempatan menyanyiakan terus. Oke ya? Ini bener. Ya. soalnya ini masa corona, Ya. pengajian saya sudah sedikit, banyak dikurang-kurangi. Jangan lagi disia-siakan saya dengan harus meladeni. Ini kan kesempatan Habib untuk berdakwah juga. Iya. Dengan pertanyaan Anda menutup dakwah Habib. Loh, enggak, tapi bener dong. Yang ini pertanyaannya. Oke, jelas. Oke. Langsung, Bib. Pertama, sebenarnya kewajiban seorang muslim terhadap anak yatim tuh apa sih, Bib? Apa harus disantuni? Iya, jadi posisi anak yatim itu sangat tinggi dalam Islam. Karena pertama Nabi Muhammad sendiri seorang yatim, sehingga Nabi Muhammad sangat mencintai anak yatim, dan mencintai anak yatim ya seperti mencintai Nabi di masa kecilnya, karena Nabi anak yatim. Kemudian yang kedua, di Quran bahkan dijelaskan untuk kita menyantuni anak yatim, dan yang disebut mendustakan agama di Al-Quran adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu itu kan sifat-sifat Anda kan? Bahkan di akhirat kata Nabi, posisi aku dan anak yatim seperti dua ruas jari, bukan hanya dekat tapi nyambung. Oke. Jadi posisinya penting sekali. Saking dimuliakannya anak yatim gitu ya. Muliakannya. Ya. Oke, Bib. Berarti kan kadang kan di bulan Ramadan ini banyak saudara-saudara kita yang lebih beruntung menggunakan momen ini untuk menyantuni anak yatim. Ya, bagus tuh. Bagus. Apalagi di bulan Ramadan kan. Iya, baik. Ya. Nah, pertanyaannya adalah begini, Bib. Misalnya sudah diundang, terus disantuni anak yatimnya, tiba-tiba di acara itu anak yatim ini bapaknya ternyata masih ada, Bib. Bapaknya datang, anakku. Itu bingkisannya boleh diambil lagi nggak, Bib? Loh iya, ternyata bapaknya masih ada, dia nggak tahu. Habib Ja'far tuh udah jawab pakai hadis, pakai. Loh ini benar dong, tapi itu benar. Ada soalnya orang yang di panti asuhan tuh nggak tahu bapaknya udah ada. Misalnya bapaknya ada lagi, bingkisannya boleh diambil lagi nggak? Terus itu statusnya dia tuh gimana? Apa misalnya bingkisannya boleh diambil lagi terus minta sama bapakmu? Gitu. Kenapa bapaknya datang pas terima bingkisan? Iya. Udah nggak masuk akal. Kayak surprise di. Makanya surprise. Kamu kangen sama bapakmu. Ini dia bapakmu. Begitu. Tapi memang ini tapi sudah boleh tersesat. nggak Saya coba luruskan lagi. Oh, tapi serius ada, Bib? Serius. Jadi ada kisah. Ada, Bro. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu bukan ke anak yatim, pernah dituduh mencuri. Iya. Akhirnya suruh ganti. Ya udah, saya nggak mencuri, tapi dipaksa. Iya. Tetap enggak kamu mencuri. Ya udah, saya ganti. Berapa yang hilang? 1 juta. Oke, saya ganti 1 juta. Pas dia pulang ke rumahnya, ternyata dia lupa bawa tasnya dong. Oh, Disangka dicuri. Hanya dia balik ke rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit Nabi ini, kemudian dibalikin kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang keluar dari seorang muslim tidak akan masuk lagi. Jadi ambil aja sebagai sedekah. Jadi itu. Jadi kalau ternyata ada ayah dan ibunya, jadi ya sudah niatkan sedekah gitu, sedekah ke dia gitu, atau hadiah. Gitu. Iya. Kenapa Anda harus ngambil lagi? loh, tapi kan kita kadang suka kesel, Bib. Misalnya kalau itu kasusnya kan memang ketidaksengajaan, bukan salah anak yatim. Tapi kalau pengemis yang ternyata kaya gimana, Bib? Oh iya, ada pengemis-pengemis Nah, tuh. kita ngasih nih, ini buat kamu, taunya pas bangun naik Land Rover. Itu boleh marah nggak, Bib? Kita Iya. kembalikan uang saya, sini gitu. Itu gimana, Bib? Ada dong pengemis yang kaya. Ada ya pengemis-pengemis tahu-tahu rumahnya kaya. Iya. Apa kita boleh ke rumahnya kita bongkar kamar mandinya?
Mana saya ngasih 1 juta, ini saya bongkar lagi. Penipu ulung. Gimana tuh? Boleh diminta lagi? Iya. Jadi ya karena itu Anda memberi juga harus cerdas. Jadi dulu kita udah bahas tuh, memberi harus jangan ego. Sekarang yang kedua harus cerdas. Harus lihat-lihat juga ya. Lihat, makanya kalau Anda sekiranya bukan keluarga dekat, bukan tetangga kita yang kita gak punya informasinya, lebih baik lewat lembaga deh. Nah, itu tidak mungkin bapaknya muncul tiba-tiba. Karena kalau dia kan di survei, analisa. Ya nggak gara-gara dia kita jadi ragu-ragu. Iya. Maksud gua, ini kira-kira bapaknya keluar dari mana? Keluar dari mana? Dari Enggak, nanti kita ngasih gitu. Nanti kita gak dilepas sampai 5 menit. Dipastikan dulu bapaknya gak ada. Kalau ada kenapa? kita tarik. Apakah Anda tidak ikhlas? Enggak, siapa tahu bapakmu datang. Keluar dari kongguan kan. Anakku. Ya udah, itu intinya. Jadi kalau memberi itu yang cerdas dan lebih baik ke badan-badan yang menyalurkan. Tapi yang menarik apa yang sudah keluar ya udah diikhlaskan ya. Iya, diikhlaskan. Ya bener loh, ini pertanyaan gua bener loh. Udah ngasih aja enggak. Udah nanya gimana kalau ini. Ya udah, demikian Kultum Pemuda Tersesat. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.